Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashidari. Dan kali ini gue bakal nge-review sebuah film nomor 4 nih. Ada sebuah film keempat dari franchise animasi yang super populer. Populer banget franchise-nya, total tuh udah dapet pendapatan lebih dari 1,8 miliar dolar di seluruh dunia ya. Dan ini the whole franchise, bukan satu film. The whole franchise tuh udah dapet lebih dari 1,8 M, yaitu Kung Fu Panda 4, Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda nih buat gue adalah salah satu franchise animasi yang kualitasnya paling konsisten sih. Kalau di antara franchise animasi yang udah punya 3 film atau lebih, tuh palingan cuman Toy Story lah. Cuman Toy Story yang bisa lebih oke daripada mereka gitu pencapaiannya, yang lebih konsisten. Kalau yang filmnya tuh baru 2 tuh mungkin ada banyak ya beberapa franchise lain, tapi yang filmnya tuh udah 3, 4 dan seterusnya tuh paling yang lebih konsisten daripada Kung Fu Panda cuman Toy Story. Lu lihat deh Shrek gitu misalkan yang sama-sama DreamWorks. Shrek 1, 2 keren banget. Shrek 3, 4 tuh anjlok. Kalau apalagi ya yang lain ya, Ice Age ya sudahlah kalau yang itu kayaknya kalau itu udah nggak usah dibahas. Tapi intinya Kung Fu Panda ini salah satu yang paling konsisten. Dan film yang keempat ini sebenarnya masih oke loh, masih fun, masih punya entertainment value dan masih bisa lu nikmatin. Tapi kalau misal dibandingin sama 3 film pertamanya sih gue lihat ada penurunan yang ya mungkin nggak drastis banget, nggak sampai yang menghancurkan kualitas franchise-nya tuh nggak, tapi jelas ada anjlok lah. Gue lihat tuh kayak udah habis bensin. Itu kan ngerasa banget ya di saat ada sebuah franchise yang dulu tuh kuat banget kualitasnya, film pertama kedua tuh kuat, terus kemudian suatu hari kehabisan bensin gitu, kayak idenya udah habis, kayak udah nggak dibuat dengan passion lagi. Nah itu yang kerasa di Kung Fu Panda 4. Dan filmnya juga itu ya kelihatan sebagai sebuah paket hemat. Secara ini film Kung Fu Panda pertama yang budgetnya itu di bawah 100 juta. Paling mahal tuh film kedua, budgetnya tuh sampai 150 juta. Itu ada di tengah-tengah era puncak kejayaan Kung Fu Panda, jadi budgetnya tinggi banget. Nah kalau yang keempat nih cuma 85 juta. Itu sebenarnya angka yang masih gede ya. Banyak banget animasi, mau itu DreamWorks, mau itu dari studio yang lain, itu punya budget di bawah 85, itu banyak. Tapi untuk ukuran franchise segede Kung Fu Panda, lu dikasih budget 85 juta, itu kerasa banget kayak lu dibilang oke, ini lu bikin tapi tolong ya dihemat-hemat gitu. Itu di bawah rata-rata franchise-nya banget. Bahkan kalau misalkan nih lu bandingin sama, gue lupa judulnya apa tuh, Trolls yang ketiga, film Trolls yang ketiga itu budgetnya lebih gede loh, itu 95 juta. Kung Fu Panda 4 punya budget lebih kecil daripada Trolls ketiga. Gue langsung ngerasa ini kayaknya ada sesuatu yang aneh ini di balik layarnya, gue nggak tahu apa. Makanya di sini lo nggak bakalan ngelihat para itu ya karakter Furious 5, lo nggak bakalan ngelihat di sini. Well ada sih, tapi cuman cameo di belakang, di ending gitu, dan mereka nggak ngomong, cuman beberapa shot doang. Makanya nama-nama pengisi suara kayak Angelina Jolie, terus Jackie Chan, Seth Rogen tuh nggak ada di sini. Paket hemat, men. Paket hemat, nggak ada nama-nama gede itu tadi. Ya gue tahu ya budget itu nggak berbanding lurus sama kualitas. Bukan selalu di saat sebuah film murah itu lebih jelek daripada yang mahal. Nggak selalu di saat sebuah franchise tuh mangkas budget terus kemudian kualitasnya anjlok. Itu nggak selalu kayak gitu. Tapi kalau di Kung Fu Panda 4 kasusnya kayak gitu. Kalau ceritanya sih masih ngikutin pola yang lagi tren di industri Hollywood ya. Ini lagi ngetren banget pola-pola formula kayak gini tentang passing the torch, ngelempar tongkat estafet, mengoper tongkat estafet lah dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. Buat gua rada kecepetan gak sih? Kung Fu Panda tuh bukan franchise yang udah lawas banget gitu, bukan franchise yang udah umurnya 40-30 tahun tuh bukan. Film pertamanya ya nggak baru-baru banget, tapi baru dirilis 16 tahunan yang lalu. Itu bukan sebuah franchise yang kayak udah patut dikasih regenerasi gitu. Apalagi ini animasi ya, bukan live action yang kemudian aktornya tuh tambah tua gitu, meranin karakter yang lama 16 tahun tuh mungkin udah nggak pas lagi. Nggak, ini animasi. Belum perlu sih gua lihat regenerasi itu. Dan kelihatan juga kalau skripnya emang maksain diri pakai formula itu. Kayak para penulisnya tuh bukannya mikir wah ini memang secara natural progresi ceritanya udah harus regenerasi nih, ini emang udah harus passing the torch nih. Enggak, gue ngelihatnya kayak para penulis naskahnya mikirnya mereka bingung gitu, ini soal apa ya, film keempat harus nyeritain soal apa gitu. Nah ini aja nih yang lagi ngetren, pakai gitu. Eksplorasinya ntar gimana ya nggak tahu, itu urusan belakang gitu. Kesannya kayak gitu, bukan sesuatu yang emang harus diceritakan.
tapi karena mereka nggak ada ide lain selain ini dan ngikut tren. Jadi di sini Po itu diminta sama Master Shifu buat nyari penerus didiknya sebagai pendekar naga, dan kemudian si Po ini juga disarankan beralih posisi jadi pemimpin spiritual yang tugasnya adalah ngasih petua bijak. Ya mirip-mirip Master Oogway lah perannya. Nah masalahnya si Po ini nggak ikhlas. Dia tuh ngerasa status sebagai pendekar naga adalah satu-satunya hal yang dia tuh bisa. Dan di tengah kepusingan si Po itulah muncul musuh baru yang namanya adalah The Chameleon. Kayak namanya, dia ini penyihir yang punya kemampuan berubah wujud. Dia bisa jadi siapa aja termasuk jadi si Tai Lung yang jadi antagonis di film pertama ya, itu juga bisa. Nah tapi yang gak bisa dia tiru adalah jurus-jurus kungfu-nya. Makanya goal si Chameleon adalah nyuri semua ilmu kungfu dari para master jahat yang sekarang tuh udah ada di dunia arwah. Dan satu-satunya yang bisa membantu Po menemukan keberadaan The Chameleon adalah rubah maling bernama Zen. Ya lo pasti bisa nebak lah ya, kalau nantinya si Zen inilah yang bakal jadi penerusnya si Po, bakal jadi the next Dragon Warrior. Po yang awalnya nggak suka sama Zen karena dia doyan nyolong tuh nanti juga pasti akhirnya bakalan melihat something dalam diri si rubah ini yang akhirnya bikin dia terdorong untuk menunjuk si Zen jadi penerus dia. Nah somethingnya itu apa? Gue nggak tahu. Filmnya tuh juga gagal menjelaskan itu gitu. Ya gue tahu Zen itu aslinya orangnya baik, cuman masa lalunya aja yang berat ya, nasibnya itu sial tapi dia tuh sebenarnya baik. Terus dia jago kungfu gitu. Tapi apakah itu pantas bikin dia jadi pendekar naga gitu? Nah filmnya nggak bisa bikin gue tuh percaya sama kepantasan itu. Naskahnya tuh nggak bisa ngejelasin apa sih hal spesial yang dipunyain si Zen, kecuali bahwa dia itu ya orangnya baik gitu. Tapi orang baik di franchise Kung Fu Panda banyak banget. Apakah dia spesial? Gue nggak lihat itu. Ya karena alurnya juga gak pernah ngasih eksplorasi yang kuat ke karakter si Zen. Durasi 94 menit itu cuman dipakai buat nampilin petualangan yang generik banget, bukan eksplorasi karakter yang kuat. Kalau di 3 film pertama nih, gue suka ceritanya karena ada itu loh, elemen mitologi sama kultural yang kuat. Jadi kayak meskipun secara basic plotnya itu mungkin klise ya, soal zero to hero, soal ngelawan orang jahat gitu, tapi ada hal-hal yang menarik yang ini filosofis banget nih, ini spiritual yang nggak banyak dipunyai film-film barat nih, film-film Hollywood. Nah, tapi di sini nggak ada. Kayak ada pun tuh semacam dipaksa masuk gitu, kayak quote-quote spiritual itu tuh dipaksa masuk. Tapi the whole package tuh kayak ya udah petualangan ringan yang klise, yang generik, yang makin ke belakang tuh makin bikin gue capek nontonnya, makin bikin bosen. Apalagi jokesnya juga ya, gue nggak bilang jokesnya tuh jelek ya, jokesnya tuh masih menghibur, cuman nggak yang bikin lol gitu tuh, ketawa ngakak sampai sakit perut tuh nggak. Paling cuman senyum simpul gitu aja gue nonton jokesnya itu, cuman ya gitu, that's it. Dan ceritanya juga itu sih kayak bingung nentuin arah gitu, kebanyakan distraksi. Karena selain harus kenalin karakter sepenting Zen nih, karakter yang bakal nerusin jejaknya Po, dia tuh juga masih harus ngolah prosesi Po buat berdamai sama ego dia. Terus ada subplot yang sebenarnya nggak penting sih, ini nggak perlu ada, yaitu tentang dua bapaknya si Po yang diam-diam tuh nyusul dia buat ngelawan Chameleon karena mereka tuh khawatir sama anak itu. Sebenarnya nggak perlu sih, banyak distraksi tumpang tindih dan akhirnya ya nggak ada satupun yang berhasil. Padahal ya udah mending fokus ke satu gitu. Oke, lu mau ngeliatin kalau Po itu harus menanggalkan egonya, ya udah itu aja. Mungkin dikasih subplot mungkin bisa. Atau mungkin ya udah fokus ke si Zen gitu, explore karakter dia walaupun jadinya nanti Po terpinggirkan ya. Tapi ya mau gimana lagi? Kalau memang lu mau nyeritain soal regenerasi, ya lu harus kuat nih karakter barunya yang bakal meneruskan jejak si karakter yang lama. Tapi akhirnya tuh nggak ada yang maksimal. Semuanya saling berebut fokus gitu lah. Nah, untung visualnya masih cakep. Itu sih at least yang jadi penyelamat film ini. Walaupun ya sekali lagi kelihatan kalau misalkan lu lihat dari visual, lu bandingin sama 3 film pertama, kelihatan banget kalau ada penurunan budget. Tapi gue masih suka banget sama pilihan warna-warnanya gitu. Kayak misal pilihan warna buat langit. Nah itu langitnya cakep, nggak kayak kebanyakan animasi mainstream Hollywood. Langitnya itu nggak yang ya udah yang realis banget tuh nggak, tapi kayak mungkin pakai warna pink, warna senja, oranye gitu, yang kerasa magis jadinya, yang akhirnya ngebangun kesan kalau cerita ini terjadi di dunia dongeng, terkesannya kayak gitu. Terus tekstur gambar kayak lukisan yang dipakai buat ngebungkus flashback karakternya si Zen itu juga cakep. Overall masih cakep, nggak seindah dulu, nggak yang kayak di 3 film pertamanya yang bakal bikin lu anjir ini keren banget tuh, mungkin enggak, tapi ya masih menghibur mata lah.
Actionnya juga masih fun sih. Action masih oke, masih entertaining. Apalagi movement karakter sama kameranya ya, karena nggak ada kamera sungguhan sebenarnya. Movement karakter sama kameranya tuh dinamis banget, cepet banget. Ya masih sesuai lah kalau misalkan ini dipakai buat ngebungkus adegan berantem kungfu yang jurusnya tuh level tinggi, over the top tuh masih enak dilihat, masih dinamis, masih punya tenaga sebenarnya kalau untuk ngomongin action. Tapi kalau ngomongin the whole movie atau the whole franchise, tenaga itu kayak udah seret gitu. Kalau cuman action tenaganya masih strong. Kalau the whole movie, the whole franchise tuh udah kayak aduh lemes, tidak punya tenaga, idenya mulai berkurang gitu. Bensinnya udah mau habis. Nampak sudah mentok sih gue lihat ya. Gue nggak bukan orang akan ngomong udahlah stop sampai di sini aja, nggak usah lanjut gitu. Well, selama ini masih laris dan setahu gue masih laris ya, film keempat ini masih sukses. Silakan sih lanjut aja. Cuman perlu lebih banyak effort lagi nih. Karena kalau misalkan lu lanjut ke film kelima, karena rencana mau ada 6 film ya, lu lanjut ke film kelima dengan approach kayak gini, kayak sekarang tuh sayang banget men. Apa yang udah lu bangun di 3 film pertama masa anjlok dan dirusak begitu saja gitu. Kayak menodai pencapaian gitu. Jadi kalau misalkan mau dilanjut ya harus ada effort lebih lah untuk memperbaiki kualitasnya. Ya kalau skor buat Kung Fu Panda 4 masih bisa gue kasih 6 dari 10. Kalau misalkan lu pengen nonton masih bisa, masih masih entertaining lah. Lu nggak akan merasa ngebuang-buang duit lu selama lu nggak berharap lu bakal dapat tontonan kayak apa sih ya, nggak usah sampai Spider-Man, Spider-Verse atau Boy and the Heron tuh nggak harus kayak gitu. Lu nggak akan dapat tontonan kayak bahkan Puss in Boots tuh nggak. Ini tontonan yang ringan banget, yang nggak Oscar worthy gitu istilahnya lah. Jadi silakan tonton dengan ekspektasi yang nggak terlalu tinggi gitu. Oke, buat yang udah nonton mungkin bisa bagiin review kalian juga di kolom komentar. Mungkin kalian gak setuju kalau gue bilang franchise ini kehabisan tenaga. Mungkin kalian ngerasa wah ini masih keren banget, 10 dari 10 gitu. Silakan tuliskan review kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Dan buat yang pengen ngebantu kami untuk ngasih donasi seikhlasnya bisa seperti biasa. Ada berbagai cara, ada super thanks, ada Savelia, dan ada join membership sesuai dengan tier pilihan masing-masing. And as always gue mau terima kasih sama teman-teman yang masih setia join membership. Bisa ditunggu nanti pengumuman untuk live stream khusus member bulan ini. Kayaknya sih kalau bulan ini mau itu ya dipasin sama ngabuburit bulan puasa, nggak tahu, nanti menunggu keputusan Bapak Arya, tapi sepertinya begitu. Jadi ditunggu saja. Oke kalau gitu, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review berikutnya.